Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang gaya dan juga hukum Newton. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu gaya, bagaimana pengaruh gaya terhadap benda, jenis-jenis gaya, kemudian gaya gesek dan gaya berat, serta hukum Newton tentang gaya dan gerak. Nah, hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, apa sih itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, seperti seseorang itu dapat mengangkat beban karena adanya tarikan atau relaksasi dari otot-otot tubuhnya. Tarikan atau dorongan ini akan menimbulkan perubahan-perubahan pada benda yang dikenai gaya. Seperti perubahan tersebut dapat berubah benda yang diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, kemudian bentuk dan ukuran berubah serta terjadi perubahan arah benda. Nah, seperti gambar ya. Kemudian bagaimana sih pengaruh gaya terhadap benda? Nah, besarnya gaya dapat diukur dengan raca pegas atau dinamometer. Gaya ini disimbolkan dengan huruf F dan satuan gaya itu dalam standar internasional yaitu Newton. 1 Newton itu sama dengan 100.000 Den. Nah, perhatikan gambar. Pada saat kita bermain ayunan, kita membutuhkan orang lain yang dapat mendorong kita. Nah, dalam kegiatan mendorong ayunan, maka terdapat gaya, yaitu gaya dorong. Kira-kira apa ya pengaruh gaya bagi benda-benda yang lain? Nah, ternyata ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika kalian bermain kelereng. Nah, kelereng yang awalnya diam, kemudian kalian sentil, maka akan bergerak. Yang kedua, gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kalian menendang bola yang sangat kencang, bola tersebut akan diam ketika ditangkap oleh penjaga gawangnya. Kemudian yang ketiga, gaya yang menyebabkan benda berubah. Contohnya, bola kasti yang dilempar ke arah tembok, maka akan terjadi perubahan arah setelah bola kasti tersebut membentur tembok. Kemudian yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, ketika mobil yang bergerak lambat, itu akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Kemudian yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya seperti gelas aqua atau kaleng atau botol-botol minuman yang kosong. Ketika kalian injak, itu akan penyok. Jadi terjadi perubahan bentuk. Nah, kemudian resultan gaya. Gaya ini termasuk besaran vektor. Masih ingat kan apa itu besaran vektor? Jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Arahnya bisa positif dan juga negatif. Besarnya gaya dapat dinyatakan dengan panjang anak panah. Arah gaya juga ditunjukkan dengan arah anak panah. Nah, besaran gaya ini itu selalu dilambangkan dengan huruf F. Perhatikan gambarnya itu. 0 disebut dengan titik pangkal, kemudian A itu sebagai titik akhirnya, kemudian arah anak panah disebut arah gaya.
Jadi panjang ruas antara titik 0 sampai A itu merupakan nilai gaya. Setelah kita mengetahui apa itu gaya, kita juga akan mengetahui apa itu resultan gaya. Nah, resultan gaya adalah penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Secara sistematis ditulis yaitu FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik sampai Fn. Nah, FR merupakan resultan gaya, satuannya Newton. Kemudian Fn merupakan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Selanjutnya kita akan beralih pada contoh soal. Soalnya, tentukan resultan gaya dan arah berikut. Nah, perhatikan. Diketahui F1-nya 13 Newton, F2-nya 7 Newton. Jadi, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu FR sama dengan F2 dikurang F1. Karena arahnya berbeda, maka dikurang. Jadi 7 Newton dikurang 13 Newton sama dengan min 6 Newton. Jadi besarnya resultan gaya tersebut yaitu min 6 Newton. Dan arahnya itu ke kiri. Ke kiri karena negatif ya tadi ya. Kemudian jenis-jenis gaya. Nah, gaya ini dibagi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama kita akan membahas mengenai gaya sentuh. Apa sih itu gaya sentuh? Nah, gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Gaya pada suatu benda akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan pada benda yang akan diberikan gaya. Jika tidak disentuh, maka gaya tidak akan bekerja pada suatu benda. Nah, ternyata gaya itu memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu yang pertama, gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan saling bersentuhan. Contohnya itu seperti sepeda yang telah melaju kencang kemudian direm, maka sepeda itu akan berhenti. Kemudian yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi pada pegas. Pegas ini muncul karena adanya suatu perubahan seperti merapat atau merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula. Nah, jadi pegas ini ketika ditarik atau didorong atau ketika merapat atau merenggang itu akan kembali bentuknya menjadi bentuk semula. Nah, contohnya itu seperti seorang anak pemanah yang menarik anak panahnya ke belakang. Maka arah busur tersebut akan mengarah ke belakang mengikuti arah busur ditarik. Kemudian setelah ditarik, anak panah dilepaskan. Maka pegas pada busur anak panah itu akan kembali ke bentuk semulanya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot-otot dengan rangka tubuh. Contohnya, ketika kalian mengangkat meja. Nah, untuk mengangkat meja itu pasti diperlukan otot dalam tubuhnya yang berkoordinasi
sehingga mampu menggerakkan tangan. Selanjutnya yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa menyentuh benda tersebut. Nah, jenis-jenis gaya tak sentuh yaitu ada 3. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya pada magnet yang dapat menarik benda-benda tertentu. Biasanya benda itu terbuat dari besi atau baja, logam, dan lain sebagainya. Contohnya seperti paku yang didekatkan ke magnet. Paku tersebut akan bergerak menuju magnet, kemudian akan menempel pada magnet. Kemudian yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaan. Contohnya seperti buah apel yang jatuh ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, seperti ini ya. Buah apel yang jatuh ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis yaitu terdapat muatan listrik yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya itu seperti ketika kalian menggosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering. Kemudian diletakkan pada sobekan kertas kecil, maka kertas kecil itu akan menempel pada penggaris. Nah, itulah gaya listrik statis. Selanjutnya, gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua buah benda itu bersinggungan. Nah, gaya gesek itu dibedakan menjadi 2, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek antara benda lantai saat benda tersebut belum bergerak. Jadi, gaya gesek statis itu terdapat gesekan antara benda dengan lantai pada suatu benda yang belum bergerak. Kemudian, gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek atau suatu gesekan antara benda dengan lantai, tetapi benda tersebut sedang bergerak. Nah, kita beralih ke contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Sebuah balok dengan massa 2 kg berada di atas lantai kasar. Gaya gesek statis antara balok dan lantai itu sebesar 8 Newton. Tentukan koefisien gaya gesek statisnya. Yang ditanya koefisien gaya gesek statisnya. Nah, diketahui tadi masanya yaitu 2 kg. Kemudian gaya gesek statis Fs-nya sama dengan 8 Newton. Yang ditanya mu s atau koefisien gaya gesek statisnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari gaya normal menggunakan rumus N sama dengan M kali G sama dengan
M-nya yaitu 2 kg dikali G-nya itu kecepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Jadi gaya normalnya yaitu 20 Newton. Kemudian masukin deh rumusnya. Fs sama dengan mu s dikali N. Nah, karena kita mencari mu s, maka dibalik. Mu s sama dengan Fs dibagi N. Fs-nya yaitu 8 dibagi 20 sama dengan 0,4. Jadi, besarnya gaya gesek statis itu sebesar 0,4. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gaya berat. Nah, gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Nah, massa benda itu akan tetap dimanapun ia berada. Namun, berat suatu benda itu akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi yang ada di tempat tersebut. Kemudian sifat massa benda itu tetap, yang berarti tidak dapat dipengaruhi oleh gravitasi. Namun untuk berat benda itu, besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut, itu berat itu termasuk gaya. Jadi berat benda itu dapat diukur menggunakan neraca pegas. Nah, setiap benda yang berada di bumi itu akan memiliki berat. Nah, berikut rumusnya. Perhatikan rumusnya. Rumusnya yaitu W sama dengan M kali G. Nah, keterangannya, W itu sebagai berat benda, satuannya Newton atau Din. Kemudian M itu sebagai massa benda, satuannya kilogram atau gram. Kemudian G-nya itu percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu bisa 9,8 meter per sekon, bisa juga 10 meter per sekon. Kemudian hukum Newton tentang gaya dan gerak. Nah, hukum Newton itu ditemukan dan dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1666. Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan juga gerak, yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal. Eksternal itu gaya luar yang mengenainya. Nah, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton berbunyi, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar percepatannya. Tetapi semakin besar massa benda, maka akan semakin besar perlambatannya. Nah, itu diperhatikan. Nah, rumusnya yaitu
Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F yaitu resultan gaya, satuannya Newton. M yaitu massa benda, satuannya kilogram, dan A itu percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua. Nah, ini disebut sebagai gaya aksi. Maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tapi arahnya berbeda atau berlawanan arah. Nah, ini disebut sebagai gaya reaksi. Hukum 3 Newton dirumuskan, yaitu sigma F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, tanda min ini menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Nah, syarat-syarat gaya aksi reaksi yaitu gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan. Besarnya gaya sama dan bekerja pada benda yang berbeda. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan tanyakan melalui via WA atau nanti secara langsung ketika kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan LKPD yang akan saya berikan mengenai percobaan kelembaman. Nah, nanti kalau sudah pembelajaran luring, maka tugas tersebut dikumpulkan ke saya. Atau ketika berhalangan bisa dikumpulkan melalui via WA. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.